Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk menutup hari ini dengan merenungkan firman-Nya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama luangkan waktu 5 menit saja untuk menyelidiki firman Tuhan. Karena malam hari adalah waktu yang tepat untuk berdiam diri, menilai perjalanan hari ini, dan meneguhkan hati dalam kebenaran. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu malam ini dengan hati yang rindu mendengar firman-Mu. Urapilah pikiran dan hati kami, supaya kami mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan pada malam hari ini terambil dari kitab Obadja pasal 1 ayat 15. Yang berbunyi demikian, sebab telah dekat hari Tuhan atas segala bangsa. Seperti yang telah kau perbuat, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Kitab Obadja adalah kitab yang singkat, tetapi mengandung pesan yang kuat tentang keadilan Tuhan. Bangsa Edom yang congkak dihukum karena kesombongan dan kejahatannya, sementara Israel diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap perbuatan manusia. Firman Tuhan dalam ayat 15 mengingatkan bahwa, seperti yang telah kau perbuat, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Malam ini mari kita belajar 3 kebenaran penting dari ayat ini. Pertama, Tuhan adalah hakim yang adil. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari mata Tuhan. Kebaikan sekecil apapun Tuhan perhitungkan, begitu pula dosa dan kejahatan. Saat kita melihat orang fasik seakan-akan hidup bebas tanpa konsekuensi, jangan kecewa. Firman Tuhan menegaskan, ada saatnya setiap orang menuai sesuai dengan yang ditaburnya. Hal ini menolong kita untuk tetap hidup benar meskipun dunia menawarkan jalan pintas. Malam ini mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang menabur kebaikan atau justru keburukan? Kedua, kesombongan membawa kehancuran. Bangsa Edom jatuh karena kesombongan. Mereka merasa aman dengan benteng di pegunungan dan kekuatan mereka sendiri. Namun, Tuhan meruntuhkan rasa aman yang palsu itu. Ini menjadi peringatan bagi kita agar jangan sekali-kali mengandalkan diri sendiri dan menjadi sombong atas keberhasilan. Segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan. Jika kita bermegah, biarlah bermegah di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan sejati. Ketiga, hari Tuhan semakin dekat. Obadja mengingatkan bahwa hari Tuhan atas segala bangsa sudah dekat. Artinya, ada kepastian penghakiman sekaligus penggenapan rencana Tuhan. Bagi orang yang setia, hari itu adalah pengharapan. Tetapi bagi yang hidup dalam dosa, itu menjadi malapetaka. Karena itu, malam ini kita diajak untuk terus berjaga-jaga, hidup benar, dan menantikan hari Tuhan dengan hati yang siap. Kita tidak tahu kapan hari itu datang, tetapi kita tahu pasti bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Jadi, firman Tuhan dari Obadja pasal 1 ayat 15 ini menegaskan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Kesombongan hanya membawa kehancuran dan hari Tuhan semakin dekat. Malam ini mari kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Sudahkah kita menabur kebaikan? Sudahkah kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menanti hari Tuhan dengan hati yang siap? Biarlah malam ini kita beristirahat dengan keyakinan bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang adil dan penuh kasih. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah hakim yang adil. Ajarlah kami menabur kebaikan, hidup rendah hati, dan selalu siap menantikan hari Tuhan. Kami serahkan istirahat malam ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah damai sejahtera dan lindungi kami sepanjang malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian renungan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.